Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur, puji Tuhan bahwa sore hari ini, malam hari ini Tuhan kembali memberikan kita satu waktu, satu momen di mana kita tetap bisa bersekutu bersama-sama, menaikkan doa-doa kita, merenungkan kebenaran firman sebagai satu keluarga besar Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta. Dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, kiranya kasih setia Allah selalu menyertai kita. Mari sebelum kita memulai ibadah temu doa kita pada malam hari ini, saya mengajak setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan bahwa kita cinta keluarga Tuhan. Kita menikmati kasih Tuhan di dalam keluarga yang Allah berikan bagi kita. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Betapa sukacitanya kita menjadi anggota tubuh Kristus Tuhan kita, sebab kasih Allah menyertai kita senantiasa. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur dan kami berterima kasih bahwa satu anugerah Tuhan boleh memanggil kami menjadi satu anggota tubuh Kristus. Dan inilah kami Tuhan, keluarga Kristus. Kami bersyukur berterima kasih untuk kasih setia, untuk cinta kasih yang terus menerus kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu boleh menikmati perjumpaan pribadi dengan Kristus, Sang Tuhan dan juga Gembala Agung kami di dalam ibadah temu doa pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang paling indah di dalam kehidupan kita bukanlah apa yang tampak di depan mata, tapi apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan pribadi yang memberikan yang indah itu, dialah yang paling indah dan terlebih indah. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Mari dengan satu kesadaran bahwa Kristus Tuhan kita adalah pribadi yang sungguh indah, kita mau datang ke hadapannya, menaikkan semua pokok doa kita dan kerinduan hati kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu,
menjawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau sama-sama berdoa. Mari yang pertama kita berdoa untuk seluruh keluarga jemaat Gereja Kristen Kalem Kudus Surakarta. Kiranya setiap kita bisa terus belajar hidup saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni dalam relasi antar anggota keluarga. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa Bapa di dalam surga, kami pada hari ini rindu ingin membawa setiap keluarga jemaat GKKK Surakarta. Kami memiliki satu kerinduan Tuhan. Masing-masing keluarga ini boleh terus saling mengasihi, boleh terus saling melayani, boleh terus saling mengampuni satu dengan yang lain. Meskipun mungkin jarak terpisah, tapi biarlah kasih setia Allah terus melingkupi setiap keluarga yang ada, sehingga mereka boleh memancarkan kasih Kristus. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak, orang tua, mereka yang pernah saling sakit hati, kiranya Tuhan yang hadirkan pengampunan. Terima kasih Tuhan, kami bawa keluarga jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, mari kita berdoa untuk setiap orang tua yang ada di Gereja Kristen Kalem Kudus Surakarta. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, dan bijaksana dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anak yang telah Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, menjalani peran sebagai orang tua tidak gampang. Untuk itu mari kita terus mendukung di dalam doa. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapak kami juga rindu untuk berdoa untuk setiap jemaat yang boleh Tuhan panggil, yang Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan privilege, Tuhan berikan tanggung jawab menjadi orang tua. Tuhan, kami menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, hikmat, dan bijaksana dalam mengasuh, dalam merawat, dalam mendidik anak-anak yang telah Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Dalam mereka boleh menjadi cerminan kasih Bapa, boleh menjadi cerminan kasih Kristus bagi anak-anak mereka. Sehingga melalui hidup mereka, anak-anak pun boleh bertumbuh mengenal Kristus, Tuhan yang benar. Kami orang tua Terima mampu kasih membimbing banyak mereka Tuhan Yesus. seperti yang Tuhan inginkan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan.
kita juga rindu berdoa untuk setiap anak-anak dari jemaat yang ada di GKKK Surakarta ini. Kita berdoa kiranya mereka boleh terus belajar menghormati dan mengasihi orang tua mereka. Kita juga terus berdoa kiranya mereka boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, mau berdoa Bapak, Tuhan kami untuk saat ini juga anak-anak berdoa kami, untuk setiap untuk setiap anak-anak kebenaran yang dari telah jemaat mereka yang ada terima di GKKK secara Surakarta langsung dari ini. orang tua. Kami terus Mungkin menyerahkan lewat mereka ke sekolah dalam minggu, lewat tangan tunas Tuhan, remaja, lewat dalam KTB, masa-masa ataupun lewat pertumbuhan studi mereka mereka, di sekolah, baik pelajaran-pelajaran. mereka yang masih kecil Biarlah maupun Tuhan yang sudah menolong, menginjak usia memberkati remaja mereka, pemuda. agar Biarlah Tuhan Roh yang Kudus terus yang pimpin bekerja dalam mereka, hati, mereka pikiran boleh mereka, bertumbuh sehingga jadi mereka anak-anak bertumbuh yang menjadi semakin anak-anak mengasihi yang sungguh Tuhan, mengasihi yang Tuhan, hidupnya takut dan belajar akan untuk Tuhan. taat pada Dan kebenaran mereka firman juga Tuhan. Mereka boleh menjadi terus anak-anak menyerahkan yang hidup mengasihi mereka orang tua, dipakai taat untuk pada Tuhan. orang tua. Tuhan juga yang mengasihi bekerja dalam sesama, hidup dan anak-anakmu terus ini berusaha untuk untuk hidup mereka sesuai boleh dengan terus kehendak mau Tuhan. belajar menghormati Tuhan, dan tolong anak-anak mengasihi kami, orang tua agar mereka mereka. sungguh-sungguh Terima terus kasih boleh banyak mengejar Tuhan. pengenalan Menyerahkan yang setiap semakin dalam mereka dengan ke Tuhan. dalam kuat kuasa Terima tangan. kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini begitu indah. Tuhan mengatakan bahwa Dia akan terus menguatkan umat-Nya. Bahwa Dia akan terus menyertai umat-Nya dan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Nya dalam segala musim kehidupan kita. Mari saat ini dengan satu keyakinan iman bahwa Allah beserta kita. Saya rindu kita boleh mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Naikkanlah segala doa pribadimu di hadapan Allah yang mengenal isi hati kita. Dan jangan lupa untuk sampaikan ucapan syukur atas segala penyertaan dan kebaikannya bagi kita. Sebab Engkaulah Tuhan, tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka, penuh kasih dan sayang. Ya Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. benar Tuhan, Engkau Allah Bapa kami yang penuh kasih dan sayang. Engkau Allah Bapa kami yang adalah tempat penghiburan bagi hati kami yang terluka. Engkau Allah Bapa kami yang adalah tempat perlindungan paling aman. Tempat kami bisa bersandar,
membawa semua pergumulan hidup kami, membawa semua kerinduan hati kami yang terdalam. Dan saat ini Tuhan, kami bawa diri kami, hidup kami ke hadapan Allah Sang Immanuel. Bekerjalah Tuhan, ajar kami boleh tunduk di bawah kehendak dan rencana Tuhan. Ajar kami untuk boleh tunduk di bawah kaki salib Kristus. Ini doa kami, ini seru doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita, pikiran kita dengan satu kerinduan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, rindu menikmati kasih Allah dengan membawa seisi keluarga kami sujud menyembah Tuhan Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi kami semua. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas segala rahmat dan setia-Mu yang terus memelihara kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus menerangi hati kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan, mampukan untuk bisa menguraikan kebenaran firman-Mu dengan jelas. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah ciri keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama saya akan bacakan dari Mazmur 133 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat pertama hingga ketiga berbunyi demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Satu bagian firman Tuhan lagi dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Tentang salah satu bagian nasihat hidup di dalam kasih. Demikian firman Tuhan Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, belakangan ini saya memiliki satu hobi baru, yaitu memelihara kaktus dan sukulen. Ya, kaktus dan sukulen kira-kira tanamannya seperti ini gitu ya. Indah, lucu, mungil, bagus dalam pandangan saya. Nah, banyak sukulen di dalam pemeliharaan saya itu menjadi kurang sehat. Dan boleh dikatakan sungguh mereka itu berjuang berat untuk bisa tetap hidup di bawah pemeliharaan saya. Kenapa saudara sekalian? Bukan saya tidak suka dengan sukulen itu, bukan saya tidak sayang dengan sukulen yang saya beli itu. Saya punya keinginan yang baik bagi pertumbuhan mereka. Tetapi saya tidak memiliki pemahaman yang baik dalam proses perawatannya. Itulah yang membuat mereka kurang segar dan harus dikatakan berjuang berat untuk tetap hidup. Sampai-sampai istri saya itu suka meledek saya sambil bercanda dan dia berkata begini, "Oh, betapa beratnya hidup sebagai kaktus dan sukulen peliharaanmu." Hahaha. Dia tertawa bercanda kepada saya. Setelah berdasarkan pengalaman ini, kemudian saya memikirkan tentang pernikahan. Pernikahan seringkali juga terjadi sama seperti itu. Setiap pernikahan yang normal pasti dibangun dengan sebuah keinginan yang baik untuk bisa saling membahagiakan, untuk bisa saling mengasihi, untuk bisa saling menyenangkan satu dengan yang lainnya. Tetapi kenyataannya yang sering ditemui justru adalah betapa beratnya untuk mewujudkan keinginan indah bagi pernikahan tersebut. Maka itu sebagai anak-anak Tuhan betapa pentingnya kita perlu mengevaluasi apakah hidup pernikahan kita telah memiliki ciri-ciri pertumbuhan ke arah yang Tuhan harapkan untuk terjadi dalam pernikahan itu. Saudara, Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga sebenarnya adalah satu mazmur yang indah berbicara tentang hubungan. Mazmur ini simple, tidak perlu ditafsirkan terlalu bermacam-macam dan pesannya sangat jelas. Di situ dikatakan betapa baik dan indahnya di dalam pandangan Tuhan. Karena biasanya sesuatu yang baik belum tentu indah kelihatannya. Sesuatu yang indah belum tentu baik. Sama seperti makanan, sesuatu yang sehat belum tentu enak rasanya. Sesuatu yang enak belum tentu sehat untuk tubuh kita. Nah, ini sampai dikatakan bukan hanya baik, tetapi indah di mata Tuhan. Apa yang baik dan indah di mata Tuhan? Yaitu ketika Tuhan melihat anak-anaknya itu hidup rukun. Itu yang indah di mata Tuhan, itu yang baik di mata Tuhan. Hidup dalam kerukunan. Nah, saya percaya bahwa pernikahan juga merupakan satu hubungan antar anak Tuhan yang paling terkecil. Satu gereja yang terkecil yang seharusnya kerukunan ini pun Tuhan lihat dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu. Satu hal yang baik, satu hal yang indah di mata Tuhan, bahkan sampai digambarkan seperti minyak yang mahal yang dipakai untuk mengurapi seorang imam besar yang meleleh dari rambut ini hingga ke jubahnya itu.
Suatu minyak yang begitu berharga yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh bagi pengurapan imam besar itu. Bahkan saudara sekalian sampai juga digambarkan seperti embun dari gunung Hermon yang begitu tinggi, yang mencair, yang kemudian memberikan kehidupan kepada segala yang hidup di dalam gunung-gunung Sion itu. Itu gambaran yang sungguh indah, berharga yang Tuhan gambarkan ketika Tuhan melihat anak-anaknya itu hidup rukun. Dan bahkan kemudian di tengah-tengah orang yang hidup rukun inilah Alkitab berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Jadi saudara sekalian, simpel sekali sebenarnya pesan dari firman Tuhan ini. Hidup rukun adalah tanah yang subur bagi berbuahnya berkat kehidupan dalam hidup keluarga. Jadi kalau keluarga saudara ingin sungguh-sungguh diberkati Tuhan, syaratnya simpel. Hiduplah rukun. Sebab itu baik dan indah dalam pandangan Tuhan. Dan kepada keluarga yang seperti inilah, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Nah, masalahnya adalah apakah kita memiliki pemahaman yang baik di dalam proses perawatan pernikahan yang bertumbuh dalam kerukunan ini. Sehingga kita bisa dengan baik juga memelihara dan menumbuhkannya. Nah, kalau saudara datang kepada seorang pendeta bertanya tentang hal ini, pasti jawaban Pak Pendeta adalah libatkanlah Tuhan dalam keluargamu. Tidak salah, sungguh benar nasihat ini. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah melibatkan dalam hal apa saja Pak Pendeta. Nah saudara sekalian, saya melihat minimal ada 3 hal penting untuk kita melibatkan Tuhan supaya keluarga kita ini terbangun dan bertumbuh di dalam Tuhan ke arah yang Tuhan mau. Yang pertama saudara sekalian, kita harus melibatkan Tuhan di dalam berproses mencapai tingkat kolaborasi. Kita harus libatkan Tuhan di dalam hal ini. Saudara, saya mau katakan pernikahan bukanlah sebuah hubungan yang kita dapat bangun dalam sekejap. Tidak, saudara. Pernikahan juga bukanlah sebuah hubungan yang bisa kita selesaikan dengan harta kita. Atau kita bayar dan kemudian kita bisa mendapatkan hubungan yang baik itu. Tidak, saudara sekalian. Sebab pernikahan itu adalah sebuah proses pembauran 2 pribadi yang unik. Untuk mencapai tahap menikmati dan mengandalkan keunikan pribadi masing-masing. Itu pernikahan. Maka itu ini adalah satu proses yang panjang, proses yang melelahkan. Bahkan kalau saya umpamakan seperti sebuah perlombaan lari maraton dengan jarak tempuh yang panjang. Sehingga sangat-sangat membutuhkan daya tahan orang yang terjun di dalam pertandingan itu. Itulah pernikahan saudara sekalian. Dan harus kita akui saudara sekalian. Pernikahan ketika kita jalani, kita memasuki tahap-tahap yang harus kita selesaikan satu persatu. Nah, ada beberapa tahap-tahap di dalam proses pembauran kehidupan di dalam pernikahan suami istri. Yang pertama, saudara sekalian, ketika seseorang itu ingin menikah dan mulai membangun pernikahan, kita menyebutnya sebagai tahap romantika. Saudara, tahap romantika ini adalah satu tahap yang indah, yang nikmat, saudara sekalian. Karena di dalam tahap romantika inilah kita masih melihat pasangan kita atau calon pasangan kita itu sebagai segala-galanya bagi hidup kita. Sebagai belahan bagi jiwa kita. Kalau dia jauh, itu rasanya separuh jiwa kita pergi. Wah, saudara sekalian, ini tahap yang sangat indah, saudara ya. Bahkan ketika kita menemui dia memiliki banyak kekurangan, kita memiliki rasa maklum yang besar terhadap kekurangan-kekurangan calon pasangan kita atau pasangan kita itu sendiri yang baru kita nikahi. Jadi saudara sekalian masih punya maklum yang besar. Dan bahkan saudara sekalian kita juga masih punya harapan yang besar. Ketika kita melihat kekurangan-kekurangannya, dalam hati kita berkata, nggak apa-apa. Cinta dan waktu, satu waktu akan mengubah dirinya. Wah, itu harapan yang luar biasa saudara sekalian. Masa-masa yang indah yang dinikmati, yang oleh banyak orang disebut sebagai masa bulan madu saudara sekalian. Nah, ini yang terjadi ketika kita memasuki tahap romantika. Tetapi pernikahan itu berjalan terus. Ketika romantika ini rasanya hampir terasa tawar karena waktu dan juga karena konflik yang mungkin terjadi,
maka kita akan memasuki tahap yang kedua. Tahap di mana kita mulai memasuki lembah pernikahan yang disebut sebagai tahap realita. Di tahap realita inilah kita mulai belajar untuk mengenali dan menjalani cinta keluarga yang menyakitkan. Hal-hal yang dulu kita maklumi dari pasangan kita, sekarang kita lihat betapa makin menyebalkannya ketika kita berinteraksi dengan dia. Belum lagi saudara sekalian ketika kita sudah ada di dalam keluarga dan kita mulai berbaur saudara sekalian. Maka saudara terjadi satu perebutan. Siapa yang akan menjadi penguasa dalam keluarga ini? Kamu atau saya? Saya yang harus tunduk sama kamu atau kamu yang harus tunduk sama saya? Terjadi satu perebutan kekuasaan. Nah, di dalam kondisi seperti ini bagi yang mungkin teraniaya, yang dikuasai, yang dieksploitasi, satu waktu juga akan berpikir di dalam dirinya. Aku ini bukan keset harus diinjak-injak seperti itu. Maka timbul satu rasa untuk melawan. Bahkan di dalam hati mungkin timbul sebuah perasaan dan sebuah keinginan. Andai kita berpisah, mungkin hidup ini akan menjadi lebih baik. Saudara, ini masa-masa yang sulit tahap realita. Boleh saya katakan lembah di dalam menjalani hidup pernikahan. Tetapi orang-orang yang bisa berhasil mengatasi itu, dia tetap bertumbuh. Dia semakin dewasa di dalam pembentukan, di dalam lembah yang menyakitkan itu. Dalam cinta realita itu. Dia akan bertumbuh bersama pasangannya ketika menjadi dewasa untuk berkolaborasi. Ini yang saya sebut sebagai tahap tertinggi, yaitu tahap kolaborasi. Di dalam tahap ini kita mulai saling memahami dan menghargai keunikan masing-masing sebagaimana adanya. Kita mulai tahu bahwa sekalipun kita adalah satu tubuh dengan pasangan kita, tapi pasangan kita merupakan pribadi tersendiri. Yang unik, yang Tuhan ciptakan dengan segala keberadaan dan latar belakang yang mungkin berbeda dengan kita. Dengan karakter yang berbeda dengan kita. Kita mulai menghargai itu dan mulai belajar untuk menikmati keunikannya. Dan bahkan di dalam kondisi-kondisi seperti itu kita mulai tahu kelemahannya. Dan kita mulai belajar menjadi pasangan yang seakan-akan berusaha. Kalau engkau mengalami sebuah kesulitan, aku akan menolongmu dalam kelemahanmu. Seakan-akan kita ingin berkata kepada pasangan kita begini, kalau engkau sulit naik ke dalam kehidupanku, biarlah aku yang turun ke sana. Untuk membantumu dan berjalan bersama. Tapi di sisi lain saudara sekalian, kita juga memahami kelemahan kita dan menghargai keunikan pasangan kita. Sehingga kita dengan tidak malu-malu, kita berani berkata dan memohon, jadilah pahlawanku dalam kelemahanku, isilah kekuranganku. Nah, ketika sepasang anak manusia dalam pernikahan bisa sampai di titik ini, disitulah mereka berkolaborasi. Bukan untuk saling mengalahkan satu dengan yang lain, tetapi bersama-sama untuk mengalahkan keadaan yang harus mereka lewati dalam pernikahan ini. Nah, saudara sekalian, untuk mencapai titik ini bukan usia pernikahan yang menentukan, tetapi pertumbuhan kedewasaan rohani dan karakter dari mereka yang menikah. Proses ini saudara sekalian membutuhkan bertumbuhnya kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dan penguasaan diri di dalam karakter hidup suami istri. Dan harus diakui ini adalah satu bagian dari buah Roh Kudus yang bersifat ilahi. Maka itu mustahillah kita jika kita hanya mengandalkan kekuatan manusiawi kita. Karena itu Tuhan harus menjadi pusat hidup dan andalan hidup dalam proses ini. Jadi kita bisa simpulkan hal yang pertama, ciri keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan adalah bersedia mengandalkan Tuhan dalam berproses mencapai kolaborasi sebagai suami istri. Nah, di mana sekarang tahap pernikahanmu? Saat ini setelah sekian tahun menikah bersamanya, engkau ada di mana? Terus berkecimpung di dalam tahap realitakah? Atau sekalipun berkecimpung di sana tapi engkau belajar merangkak menuju tahap kolaborasi. Ciri keluarga yang bertumbuh, dia akan mengarah ke tingkat kolaborasi dengan mengandalkan Tuhan. Masih adakah pertengkaran-pertengkaran yang terjadi? Oh masih Pak, wajar.
Namanya pembauran dua pribadi yang unik. Tetapi pertengkaran-pertengkaran itu kalau disikapi dengan kedewasaan rohani dan kedewasaan karakter, itu akan menolong kedua-duanya bertumbuh ke tingkat kolaborasi tersebut. Di mana pernikahan kita berada. Hal yang kedua, saudara sekalian. Ciri pernikahan yang bertumbuh di dalam Tuhan artinya adalah mereka juga menjadi orang-orang yang berani membangun komunikasi mendalam. Saudara, cukup banyak orang yang sesungguhnya saling menyayangi, saling mencintai dalam ikatan pernikahan mereka. Tetapi mereka tidak mampu menikmati sukacita dan damai sejahtera hidup pernikahan. Karena apa? Karena mereka tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau seorang suami istri tidak bisa mengkomunikasikan perasaannya. Wah, betapa menderitanya mereka. Istri yang didominasi mungkin dengan bahasa kasih pelayanan, mencoba melayani suaminya dengan baik. Semua telah disiapkan, rumah bersih, suami pulang makanan tersedia. Tapi sayang, ternyata suaminya memiliki bahasa kasih untuk mengisi perasaan, yaitu waktu kebersamaan. Dia pulang lihat rumah semua bersih, makanan tersedia. Tidak ada getaran perasaan apa-apa yang merasa dia dikasihi oleh istrinya. Jadi sikapnya ya biasa saja. Karena yang dia inginkan, nggak apa-apa rumah berantakan, nggak apa-apa makanan itu pesen GoFood atau GrabFood. Nggak masalah, yang penting sini loh, waktu aku pulang kamu duduk bersama dengan aku. Ada waktu kebersamaan. Dan itu dia tidak dapatkan. Oh, frustasi dua-duanya, saudara sekalian. Si istri merasa pengorbanannya sia-sia, si suami merasa dia juga nggak disayang. Kasian kan? Apakah mereka tidak saling mencintai? Apakah mereka tidak saling menyayangi? Apa mereka tidak saling rela berkorban? Tidak. Mereka sama-sama rela berkorban, saling mengasihi dan mencintai. Tetapi mereka tidak bisa mengkomunikasikan perasaan mereka. Sehingga tidak nyambung pengorbanan itu. Tidak berefek pengorbanan itu. Sayang kan saudara sekalian? Bahkan saudara kalau tahap yang lebih dalam saudara, orang itu bisa berbagi yang namanya persepsi-persepsi mereka. Saudara, saya pernah sekali ditanya di depan istri saya oleh seseorang, andai Tuhan memisahkan Pak Fri dengan ibu, kira-kira Pak Fri pilih siapa dulu yang meninggalkan dunia ini? Istri atau Pak Fri? Saudara, di depan istri saya tanpa ragu-ragu saya berkata, saya berdoa kalau boleh memilih, biar istri saya yang meninggal duluan. Istri saya tertawa, dia tidak marah. Karena apa? Karena kami pernah bertukar persepsi tentang hal itu. Dan kesimpulan kami adalah bahwa saya lebih tangguh dan lebih mampu untuk menjalani hidup seorang diri di hari tua daripada dia. Jadi kalau boleh meminta kepada Tuhan, biarlah dia dipanggil Tuhan lebih dahulu. Saya dampingi dia sampai dia meninggal dunia lebih dahulu dengan tenang. Dan saya akan menghabiskan sisa-sisa hari tua saya dengan kesendirian saya. Dan saya kira saya lebih mampu untuk menjalani itu daripada istri saya. Karena kami pernah bertukar persepsi-persepsi seperti ini. Nah, di dalam komunikasi suami istri memang begitu, saudara sekalian. Ada tingkatan-tingkatan komunikasi yang membuat kita bisa berbicara secara mendalam kepada pasangan kita. Kalau di dalam teori, saudara, kurang lebih tahap kedalaman dalam komunikasi itu ada 4. Yang pertama, saudara sekalian, itu adalah basa-basi. Halo, gimana kabarnya? Baik. Nah, itu basa-basi. Nah, baik gak basa-basi itu di dalam berkomunikasi? Baik, saudara sekalian. Kalau saudara di dalam hubungan saudara tidak mampu basa-basi, gak mungkin saudara mampu untuk melakukan hal yang lebih mendalam lagi. Jadi basa-basi pun baik. Nah, tahap yang lebih dalam adalah berbagi informasi. Saya berbagi informasi dengan saudara. Apa yang saya ketahui, saudara ketahui, kita saling berbagi informasi. Itu lebih dalam daripada basa-basi. Tapi yang lebih dalam dari berbagi informasi, yaitu ketika saya mulai berbagi perasaan saya. Kekecewaan saya, rasa sakit saya, meliputi bahasa kasih apa yang membuat saya itu merasa dicintai. Nah, saudara, ini namanya berbagi perasaan. Itu tahap yang lebih dalam daripada sekedar berbagi informasi. Nah, tahap yang lebih dalam lagi daripada berbagi perasaan adalah berbagi persepsi kehidupan.
Ini berbicara tentang berbagi worldview kita, wawasan Kristen kita tentang melihat sesuatu. Bagaimana menggunakan uang, bagaimana memberikan persembahan, bagaimana melayani Tuhan, bagaimana mendidik anak, bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah dalam dunia pekerjaan, dalam bisnis dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang berbagi persepsi itu banyak sekali. Dan saya pikir cukup banyak pasangan yang tidak memiliki keberanian untuk masuk ke tingkat komunikasi yang semakin mendalam. Yaitu berbagi perasaan dan berbagi persepsi. Sebab saudara sekalian, komunikasi di tingkat ini dapat mengusik sukacita dan damai sejahtera kita. Sebagai suami istri, apabila kita tidak memiliki kedewasaan untuk berkomunikasi di level tersebut. Keberanian seperti ini hanya terwujud ketika hati kita dipenuhi oleh kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kelemah lembutan Tuhan dalam menjalani proses tersebut. Saudara, ini ciri keluarga yang kedua yang bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Suami istri ini berani berkomunikasi sampai kepada tahap tersebut. Jadi ciri keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan adalah semakin memiliki keberanian di dalam Tuhan untuk memasuki tahap komunikasi yang semakin mendalam. Sampai kepada berbagi perasaan dan berbagi persepsi kehidupan. Seberapa dalam komunikasi yang berani engkau masuki bersama pasanganmu? Hanya sampai berbagi informasikah? Sebagian besar saudara sekalian, banyak keluarga hanya berhenti sampai di titik ini. Tidak berani untuk masuk kepada berbagi perasaan dan persepsi. Oh saudara sekalian, jangan berhenti. Jangan berhenti hanya sampai tingkat berbagi informasi, karena saudara dan pasangan saudara tidak berani membahasnya agar tidak konflik dan tidak tersakiti. Jangan. Berani masuk ke sana, memohon pertolongan Tuhan untuk berbagi di tingkat kedalaman yang seperti itu. Kenapa saudara sekalian? Saya mau katakan saudara diam saja dan menyangkal komunikasi yang mendalam dalam hal-hal tersebut. Itu bukan saudara berarti tanpa konflik. Itu artinya saudara dan pasangan hidup saudara sudah berkonflik. Cuma caranya itu hanya dengan perang dingin. Tidak terbuka gitu loh. Jadi sudah ada konflik, makanya gak berani masuk ke sana. Saudara minta pertolongan Tuhan kalau saudara mau jadi keluarga yang bertumbuh untuk bisa membangun kerukunan seperti yang Tuhan harapkan. Berani masuk kepada komunikasi yang mendalam. Di titik berbagi perasaan dan berbagi persepsi. Yang ketiga saudara sekalian. Saudara mungkin baru kedua aja mengatakan begini ya. Waduh Pak Fri, jalannya itu berat. Iya betul. Makanya di dalam bagian yang ketiga saya katakan kalau kita mau menjadi keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus menjadi pribadi-pribadi di tengah keluarga itu yang bertekun sekalipun harus terluka. Roma 12 ayat 9 sampai 21 adalah satu perikop yang sebenarnya merupakan sebuah nasihat bagi anak-anak Tuhan yang ada di Roma untuk hidup di dalam kasih. Nah, saya mau katakan hidup di dalam kasih adalah sebuah jalan kehidupan yang penuh tawa, tetapi sekaligus juga penuh air mata. Penuh tawa ketika kasih kita itu sejalan dengan apa yang kita harapkan. Tetapi sekaligus penuh air mata ketika kasih kita itu berbalas dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah saudara, kalau kita adalah orang yang mau berjuang, bertekun hidup di dalam kasih sekalipun terluka, maka kita harus belajar untuk menerima orang lain, pasangan hidup kita, sekalipun keadaan mereka terkadang banyak yang berlawanan dengan harapan dan keinginan kita. Saudara, hal ini berlaku bagi kita yang berjuang untuk hidup di dalam kasih. Mewujudkan kerukunan di tengah-tengah keluarga kita. Dan saya mau katakan ini bukan jalan yang mudah saudara sekalian. Bahkan
Pernikahan yang berumur 25 hingga 35 tahun pun bisa menjadi frustasi dalam membangunnya dan akhirnya berujung kepada perceraian. Maka itu salah satu bagian untuk hidup di dalam kasih yang kadang-kadang itu bisa membuat air mata kita terurai. Rasul Paulus memberikan 3 nasihat. Yang pertama dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara, kalau kita terapkan dalam pernikahan kita, pengharapan termulia bagi kesuksesan pernikahan kita itu bukan bergantung kepada kebahagiaan kita dalam menjalani pernikahan, tapi bergantung kepada penilaian Tuhan ketika kita ada di depan penghakimannya. Apakah Tuhan menilai kita sudah menjadi orang-orang yang menjalankan peran kita, entah sebagai suami, entah sebagai istri, entah sebagai anak, dengan begitu sungguh-sungguh demi Tuhan? Mungkin sekalipun dalam menjalankan peran itu di tengah keluarganya, kita mengalami penderitaan. Tapi bagi Tuhan, itu adalah seorang pribadi yang sukses. Sekalipun dia mungkin dalam pernikahannya itu menderita. Kalau dia dengan penuh tanggung jawab, demi kemuliaan Tuhan, melakukan bagiannya itu dengan tekun. Jadi berharaplah kesuksesan pernikahan kita itu bukan hanya kepada kebahagiaan di bumi. Jangkarkan pengharapan itu sampai kepada penghakiman Tuhan. Sekalipun tidak bahagia dalam pernikahan, tapi kalau Tuhan tersenyum karena kita bertanggung jawab di dalam bagian kita sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai anak atau sebagai orang tua, berbahagialah, kita tetap sukses dalam pandangan Tuhan. Bukankah itu pengharapan termulia kita? Jadi jangkarkan sampai ke sana. Yang kedua dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Saudara, kata sabarlah ini diambil dari kata hupomone. Artinya satu kemampuan sebuah tanaman untuk bertumbuh dalam kondisi yang tandus dan gersang. Ya, seperti kaktus itu loh saudara sekalian. Kondisinya boleh tandus dan gersang, tapi tidak berhenti membuat dia bertumbuh, berbunga, bahkan beranak. Itu kaktus saudara sekalian. Nah, kita diharapkan juga seperti itu. Dalam kondisi yang begitu menekan, mungkin pernikahan ini menekan karena kita memiliki pasangan hidup yang tidak takut akan Tuhan. Tetaplah bersabar dalam kesesakan tersebut. Dalam padang gurun tersebut. Dan yang terakhir Rasul Paulus katakan bertekunlah dalam doa. Saudara, ketekunan doa yang sejati itu adalah bukan untuk mengatur kehendak Tuhan supaya sesuai dengan kemauan kita. Tetapi ketekunan doa yang sejati itu adalah satu usaha penyerahan diri kita untuk menyelaraskan kehendak kita ke dalam kehendak Tuhan. Kepada jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Saudara, sudahkah kita menjalaninya seperti itu? Ciri keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan adalah semakin memiliki ketekunan di dalam Tuhan untuk tetap mengasihi sekalipun harus terluka. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Maka itu jangan pernah menyerah dan berhenti berharap dalam membangun keluarga yang bertumbuh dalam Tuhan sekalipun jalannya sulit. Sabarlah di tengah kesesakan. Ingat bahwa kesuksesan pernikahanmu dinilai Tuhan dalam penghakimannya. Berdasarkan responmu dalam menjalani tanggung jawabmu sebagai suami atau istri atau orang tua atau anak. Jangkarkan sampai ke sana. Bersabarlah sampai ke saat itu terjadi. Dan jika kondisi pasangan atau keluarga kita tidak berubah, maka mintalah di dalam doa yang tidak henti-hentinya agar Tuhan mengubah kita lebih dahulu. Saya percaya kalau Tuhan sudah selesai mengubah kita, terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengubah keadaan kita. Saudara, ini yang diajarkan kepada kita. Maka itu hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Ciri keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan adalah semakin mampu untuk hidup dalam kerukunan yang sejati di dalam Tuhan. Caranya bagaimana saudara sekalian? Yang pertama, andalkan Tuhan untuk berproses mencapai tingkat kolaborasi. Yang kedua, andalkan Tuhan untuk berani membangun komunikasi yang mendalam. Dan yang ketiga, andalkan Tuhan untuk kita dimampukan bertekun sekalipun harus terluka.
Saudara, bukankah semua hal ini yang Kristus telah kerjakan untuk menjadikan kita sebagai mempelainya di hadapan Bapa di sorga? Saudara, untuk berkolaborasi dengan manusia supaya kita bisa berkata Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Saudara, saya mau katakan, maka Kristus harus turun ke dalam dunia, meninggalkan kemuliaan sorga, mengekang keilahiannya demi kita. Jadi bukan dia memberikan tali supaya kita naik dengan usaha kita, enggak, saudara. Dia tahu kita tidak mampu karena kita tidak mampu. Dia yang turun untuk menghampiri kita. Itu yang Kristus lakukan. Teladan yang Kristus berikan. Untuk mengkomunikasikan kebesaran kasih Allah pada dunia yang berdosa ini, maka Kristus harus rela menjadi manusia sejati. Dan bahkan mati untuk menjadi penebus dosa. Saudara, hal ini tetap dia lakukan untuk menjadikan kita orang berdosa ini mempelainya di hadapan Bapa. Untuk menjadi penebus dosa kita, saudara sekalian, Kristus bukan hanya rela terluka, melainkan rela tercabik-cabik tubuhnya, dimahkotai duri dan disalibkan bagi kita. Semua itu Kristus telah lakukan supaya engkau dan saya bisa menjadi mempelainya di hadapan Bapa. Dan Kristus juga hari ini menginginkan apa yang sudah dia lakukan itu engkau juga lakukan bagi keluargamu. Jika hari ini engkau letih dan lelah membangun keluargamu, maka datanglah pada Kristus. Kristus akan dengan lemah lembut dan rendah hati akan menuntunmu, akan mengajarimu, akan menguatkanmu untuk menempuh perjalanan itu. Diberkatilah kehidupan setiap keluarga yang selalu mengarahkan diri kepada Kristus di dalam berjuang membangun keluarga yang bertumbuh sesuai rancangan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam membangun kehidupan keluarga kami. Di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami memohon, mampukan kami ya Tuhan. Tolong kami lemah. Karena itu kami butuh untuk selalu bergantung kepada Engkau. Dan kiranya Roh Kudus menguatkan kami. Untuk supaya buah Roh Kudus itu semakin nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan segala kemampuan ilahi yang Engkau karuniakan kepada kami dimampukan membangun hidup keluarga kami bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu, berkati setiap keluarga yang mengikuti ibadah pada hari ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.